何？ Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Hibino Kafka untuk mencari anggota Defense Corp dalam anime Kaiju Number 8 episode ketiga. Ih, wibu. Episode ketiga dibuka dengan kecurigaan Hikaru karena Kafka berbau seperti kaiju. Dengan sigap, Ichikawa langsung menjelaskan kalau mereka bekerja di tempat pembersihan kaiju. Saat Hikaru teralihkan perhatiannya, ternyata Kafka sedang mengangkat mobil yang tadi dilempar oleh Hikaru. Dan terkejutnya Hikaru bahwa Kafka bisa mengangkat mobil itu dengan mudah. Sampai-sampai Hikaru berpikir jika Kafka punya private suite sendiri. Kafka lalu melakukan seperti apa yang dilakukan Hikaru tadi. Dia memperkenalkan dirinya dengan sombong. Ini membuat Hikaru menjadi bersemangat mengikuti ujian. Dia berkata akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hikaru pun langsung pergi bersama pelayan dan pengawalnya. Dengan kejadian tadi, rupanya Ichikawa kesal karena Kafka memamerkan kekuatannya secara langsung. Rupanya tadi Kafka hanya merubah bagian tangannya saja, jadi tidak terlihat oleh Hikaru. Tetap saja, itu membuat Ichikawa kesal. Karena keributan mereka, dua penjaga mendatangi mereka dan bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Ichikawa lalu bilang, mereka baik-baik saja. Penjaga itu lalu menyuruh mereka segera masuk. Untuk saat ini, mereka aman. Ichikawa memperingatkan Kafka sekali lagi. Tes kedua ini memiliki dua bagian, yakni tes kebugaran dan tes bakat. Kafka yakin bisa mendapatkan nilai bagus di tes kebugaran. Tadinya, tapi ternyata Kafka cukup kesulitan dalam tes kebugaran. Dia berpikir jika ini adalah faktor umur yang sudah mencapai 30 tahun. これが30代の衰えってやつか。 Karena kesulitan di tes kebugaran, dia berada di peringkat 219 dari 225 peserta. Aduh, kasihan. Itu membuat Kafka putus asa, sementara Hikaru berada di peringkat kelima dalam tes kebugaran. Kafka merasa malu, apalagi setelah sikap sombongnya di parkiran tadi. Tapi Ichikawa bangga kepada Kafka karena dia tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Kafka bilang tidak adil jika dia menggunakan kekuatannya sementara yang lain sudah berusaha keras. Tadinya dia ingin bilang gitu, biar tampak keren. Tapi sekarang dia menyesal, seharusnya dia gunakan saja kekuatan kaijunya. Kafka. 俺だけそんな力使ったら卑怯だろ。ってカッコつけちゃったけど使っとけばよかったよ。 Sementara itu di tempat lain, rupanya profil para peserta baru sudah sampai ke tangan Kapten Ashiro Mina. Saat memeriksa profil peserta, Ashiro sedikit terkejut melihat di antara peserta ada Kafka. Sepertinya Ashiro masih belum lupa dengan Kafka. Di tempat latihan, Ichikawa memperkenalkan para peserta yang berpotensi tahun ini. Pertama, ada Izumo Haruichi, pria berkuncir, lulus peringkat 1 di Universitas Netralisasi Tokyo, menempati peringkat kedua dalam tes kebugaran. Dan dia adalah kandidat paling meyakinkan tahun ini. Selanjutnya adalah Furuhashi Iharu, siswa terbaik dari kampus teknik netralisasi Hachioji, peringkat ketiga di tes kebugaran. Lalu ada Kaguragi Aoi, sang bintang dari Self Defense Corp Ground Jepang, menempati peringkat pertama tes kebugaran. Dia menolak posisi elit di Self Defense Corp Ground hanya untuk bergabung dengan Defense Corp. Dan masih banyak juga peserta dari siswa kampus lain. Dan tentu yang paling mencuri perhatian adalah Shinomiya Hikaru. Lulus dari Universitas California pada usia 16 tahun. Dia melompati banyak kelas dan menjadi kandidat termuda. Dia disebut dengan peserta paling berbakat. Itulah peserta yang memiliki bakat-bakat hebat. Hikaru lalu nyamperin Kafka yang sedang istirahat. Kafka langsung mendekati Hikaru dan bilang tak menyangka dia begitu hebat.
Dan yang terjadi selanjutnya adalah Kafka digebukin pengawal Kikoru. Momen yang ini benar-benar bikin Mimin ngakak brutal. だったのかお嬢様に触っちゃいけない Untuk kedua kalinya, Kafka dipermalukan oleh Kikoru. Itu membuat Kafka sedikit putus asa, tapi Ichikawa menyemangati dengan mengatakan masih ada kesempatan. Ichikawa mengatakan jika dalam 2 tahun terakhir, ujian selanjutnya adalah pembersihan bangkai kaiju. Panitia ingin menguji pengetahuan tentang kaiju dan kerjasama para peserta, dan membuat peserta sadar jika ada tugas lain selain membunuh kaiju. Itulah kenapa Ichikawa memilih untuk bekerja paruh waktu di pembersihan kaiju. Mengetahui itu, Kafka menjadi bersemangat lagi. Tibalah saatnya ujian kedua. Mereka berkumpul di area latihan Defense Corps, dipandu oleh Wakil Kapten Hoshina Soshiro dari Divisi 3. Kali ini mereka akan diuji bakatnya. Hoshina lalu membuka gerbang area latihan. Apa yang dibayangkan Ichikawa dan Kafka tak sesuai kenyataan. Karena saat gerbang dibuka, Hoshino mengatakan jika tugas mereka selanjutnya adalah mencari kaiju dan mengalahkannya. この演習場で怪獣を解体討伐してもらう。 Di dalam sana banyak sekali kaiju. Bahkan salah satu kaiju melihat ke arah mereka dan berlari ingin menyerang. Tapi untungnya gerbang mempunyai pelindung pembatas sehingga kaiju bisa tertahan. Berbeda dengan Kafka yang ketakutan, peserta lain tampak tenang. Apalagi peserta-peserta berbakat yang disebut tadi, terutama Kikoru yang tertawa melihat Kafka ketakutan. Kafka marah kepada Ichikawa, mana yang katanya membersihkan bangkai kaiju. Ichikawa mengelak dan mengatakan, itu yang mereka lakukan 2 tahun terakhir. Hoshina lalu mengatakan jika mereka tidak akan dikirim ke sana dengan tangan kosong. Untuk itulah mereka akan menggunakan suit khusus, yaitu suit Defense Corps. Bukan suit sembarangan. Saat suit ini digunakan, bisa langsung menyelaraskan dengan tubuh penggunanya. Bisa dibilang pakaian ini menjadi satu dengan tubuh penggunanya. Bukan hanya itu, pakaian itu juga memberikan tambahan kekuatan. Dikatakan juga jika baju itu terbuat dari kaiju. Lalu tiba saatnya mengukur kekuatan bertarung peserta yang dipindai oleh operator Divisi 3, yaitu Konogi Konomi. Dimulai dari Ishikawa Reno sebesar 8%, Hizuma Haruichi 18%, Kaguragi Aoi 15%, Furuhashi Iharu 14%. Pengukuran ini mengindikasi seberapa kekuatan pakaian yang telah mereka gunakan. Biasanya setelah latihan hanya naik 20%. Konomi mengatakan jika beruntung tahun ini ada peserta yang memiliki kekuatan lebih dari 10%. Tak lama kehebohan terjadi karena ternyata Shinomiya Kikoru memiliki indikasi kekuatan 46%. 篠宮キコル解放戦力 46%。 Di sisi lain, Ichikawa merenungkan dirinya yang hanya mempunyai kekuatan 8%. Tapi Hoshina bilang jika 8% pada percobaan pertama itu cukup bagus. Bahkan jika tidak ada nilai 0 pada Ichikawa, dia pasti sudah lulus. Hoshino bilang dia bahkan belum pernah melihat angka 0 tadinya. Sampai hal itu dibantah oleh Hibino Kafka. Ternyata kekuatan Kafka 0%. Itu membuat Hoshino menertawakan Kafka sampai terbahak-bahak. Kafka sendiri kesal kenapa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Tapi di sisi lain, sebenarnya Kikoru sangat ingin melihat Kafka menunjukkan kekuatannya seperti di parkiran tadi. Dan ujian terakhir pun dimulai. 日々のカフカ解放戦力 0%。 Jadi dalam ujian ini peserta akan menargetkan 1 ekor Honju, kaiju ukuran sedang, dan 36 Yonju, kaiju ukuran kecil. Kaiju-kaiju ini sengaja ditangkap hidup-hidup untuk dijadikan bahan latihan. Peserta akan dilacak menggunakan drone untuk memantau pergerakan mereka. Jika nyawa peserta dalam bahaya, panitia akan mengaktifkan perisai yang ada pada suit mereka.
tapi itu artinya dianggap gagal dalam ujian. Bahkan sebenarnya tidak ada jaminan keselamatan dalam ujian ini. Dan ujian pun dimulai. Para peserta mulai memasuki arena dan berlarian. Sementara Kikoru, si anak emas, langsung lompat ke gedung dan berlari di sana. Dan bam bam bam, Yonju 12 ditembak dan mati. Tak sampai di situ, Yonju 3 juga dilahap habis. Kafka juga tak mau kalah, tapi apa daya, karena kekuatannya 0%, senjatanya menjadi terlalu berat untuk dibawa. Ichikawa juga khawatir karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup besar seperti yang lain. Tiba-tiba ada pengumuman dari Hoshina jika Kapten Ashiro Mina datang untuk melihat ujian. Mendengar itu membuat Kafka bangkit karena dia ingin menunjukkan yang terbaik di depan Ashiro Mina. Kafka lalu memberitahu Ichikawa kenapa petugas ujian mengikuti mereka dengan drone. Ichikawa pun sadar karena jika hanya memperdulikan jumlah kaiju yang terbunuh, mereka bisa saja melacak jumlahnya dengan sensor. Jadi Kafka menyadari petugas bukan hanya ingin menguji kemampuan mereka, tapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan. Itu artinya karena mereka tak memiliki cukup kekuatan, jadi mereka harus membantu semua penyerangan. Sampai di tempat penyerangan pertama, terlihat para peserta lain kesulitan membunuh Yonju. Karena kulitnya keras, Kafka langsung mengenal kaiju itu dari kakinya. Ya, Kafka pernah membersihkan bangkai kaiju ini saat bertugas sebagai pembersih. Jadi Kafka memanfaatkan sesuatu yang diberikan pada seragamnya. Yap, itu adalah granat kejut. Kafka berlari dan melempar granat kejut ke arah Yonju. Dan bam, seketika Yonju menjadi kesakitan meski tak berdarah. Kafka bilang kaiju ini penglihatannya cukup lemah, tapi pendengarannya cukup tajam. Jadi dengan membuatnya tuli, mereka bisa menyerangnya dengan mudah. Kafka lalu memberikan arahan pada Izumo Haruichi untuk menembak perutnya, karena perutnya adalah titik lemahnya. Izumo Haruichi dan yang lain lalu menembaki perut Yonju dan benar saja itu sangat ampuh. Yonju pun berhasil dikalahkan. Izumo Haruichi berterima kasih kepada Kafka dan menyebutnya sebagai penggemar Shinomiya. Tentu saja Kafka kesal disebut begitu, tapi tugas belum selesai. Kafka melanjutkan perjalanan. Ichikawa dan Kafka lega mereka bisa membantu yang lain tanpa mengandalkan kekuatan mereka yang tak seberapa. Terutama Kafka yang tak perlu menggunakan kekuatan kaijunya. Saat akan ke tempat kaiju selanjutnya, bam! Kafka diserang dari arah samping oleh seekor Yonju. Kafka terlempar jauh, kondisi tubuhnya terluka parah. Bahkan dikatakan dia sudah tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Sementara Yonju 23 yang tadi menyerangnya mendekat. Hoshina memerintahkan untuk mempersiapkan perisai jarak jauh. Yang itu juga artinya kegagalan untuk Kafka. Tapi Kafka masih tetap mau berjuang, apalagi Ashiro Mina melihatnya saat ini. Dia tidak mau terlihat menyedihkan di depannya. Saat perisai akan diaktifkan, tiba-tiba bam 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 bam, kaiju itu tertembak dan hancur. Dan ternyata yang menyelamatkan Kafka adalah Kikoru. Kikoru bilang, tidak ada yang boleh menyerah selama dia di medan pertempuran. Kafka ingin mengucapkan terima kasih, tapi Kikoru bilang dia akan menghabisi semua kaiju agar bisa bersantai-santai. Epik banget. Rupanya Kikoru mengincar target utama, yaitu satu ekor Honju, kaiju ukuran sedang. Saat Kafka ingin berdiri dan menyusul, rupanya dia tidak bisa bergerak karena kakinya patah. Lalu pemberitahuan dari Hoshina, dia memberitahu jika Kafka mengalami banyak patah tulang, kemungkinan kerusakan organ dalam juga. Kafka lalu diambang keputusasaan. Dia berpikir, apakah dia bisa berada di sisi Ashiro Mina dengan kondisinya saat ini? Dia juga menyesalkan kenapa selalu mereka yang memiliki bakat yang lulus. Bahkan Hoshino
sebagai pengawas menyarankan Kafka untuk menyerah. Tapi namanya MC tidak mungkin menyerah. Kafka tak mau menyerah karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia sudah terlalu tua untuk bermimpi. Dia ingin mengejar mimpinya sekali lagi. Dan sebuah kejutan, Kafka mengalami peningkatan yang tadinya 0% sekarang naik menjadi 0,01%. Dan episode 3 pun berakhir. Satu kata untuk episode ini, menyala abangku Kafka. Jadi gak sabar untuk episode keempat. Apakah yang akan terjadi kepada MC Kilah satu ini? Untuk mengetahuinya, tungguin episode keempatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.